Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihimin huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila khudratin nabiyil mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum awliya Allah fis samai wa fil ardi bil bahr wa khususan ila Abdul Jawad Khatib Syekh Muhammad Amir Syekh Nurullah bin Tajuddin Sabandi Syekhul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi isatillah. Yang kami muliakan, kami takzimi alina al-mukarram Urta Haji Syarifuddin LC. Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan beliau. Sebenarnya begini Pak, kita penceramah yang datang begini tidak usahlah terlalu berlebihan. Karena saya kayak begini mungkin datang 1 kali 1 tahun, 1 kali 2 tahun. Yang harus kita muliakan, takzimi adalah guru kita yang ada di tempat ini. Kenapa? Karena itulah yang diutus oleh Allah untuk memberikan bimbingan rohani untuk kita. Makanya saya mengajak pada seluruh jamaah mendoakan beliau. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan hidup.
dan dari lisan beliau kita dapatkan kalam-kalam hikmah untuk bekal dunia akhirat insyaallah. Yang kami hormati Bapak yang mewakili Bapak Bupati, ya, insyaallah, beserta seluruh pejabat pemerintah, juga yang mewakili Bapak Kapolres, kasih Pak sudah bersilaturahmi, dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, sahabat-sahabat dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan juga kepada seluruh tamu undangan, ibu-ibu majelis taklim. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya harus pakai bahasa Indonesia karena kalau bahasa Bugis ada yang stres. Iya. Sekarang sudah 8:30, jadi kita janjian saya ceramah 1 jam ya. Ya, kalau 1 jam berarti 9:30. Kalau ditambah sedikit ya bisa lewat sedikit. Ya. Begini. Apa yang disampaikan tadi oleh Guru Ta, bahwa sedapat mungkin ada waktu bersilaturahmi dengan para ulama. Iya. Kenapa? Karena barakah itu sebenarnya ada 2. Ada berkah karena ilmunya kita ambil, ada berkah karena bersilaturahmi dengan orangnya. Yang banyak sekarang mulai muncul itu karena ada tradisi pesantren yang jabat tangan kemudian cium tangan, itu banyak disalahkan. Ini dulu sedikit saya ambil pengantar. Itu banyak orang tidak paham kenapa para santri itu mencium tangan gurunya. Dan tradisi kami di pesantren begitu. Itu karena mereka tidak paham. Yang kita cium itu bukan tangannya sebenarnya. Cuma itu adalah lahiriahnya. Jadi itu adalah wasilah. Kenapa? Karena di tangan beliau guru mulia kita itu pernah bersentuhan dengan tangan gurunya. Dan gurunya yang pernah bersentuhan dengan tangan yang kita cium itu juga pernah bersentuhan dengan tangan gurunya. Itu sampai bersentuhan dengan tangan sahabat Rasulullah, sampai ke Khulafaur Rasyidin, dan sampai ke baginda Rasulullah SAW. Itulah yang disebut dengan sanad barakah. Jadi mencium tangan itu bukan tangan yang pada hakikatnya sebenarnya yang kita cium. Tapi yang kita cium itu adalah mengambil barakah dari tangan yang pernah menyentuh tangannya baginda Rasulullah secara tersambung. Itu. Kemudian yang kedua, kenapa kita ngaji penting datang begini? Kan di YouTube bisa. Tadi Guru Ta sudah sampaikan kalau di YouTube itu ya bisa kita tidak pakai baju pakai handuk saja atau baring-baring sambil mendengarkan. Kemudian kita ambil ilmunya. Kalau ketemu begini, mata penceramah atau wajah penceramah yang kita lihat itu adalah wajah yang pernah memandang wajah gurunya. Dan wajah guru yang pernah dipandang itu juga memandang wajah gurunya. Itu pandangannya sampai tembus kepada baginda Rasulullah SAW. Itulah pentingnya sanad. Ya. Walaupun hanya sekali. Jadi kayak Ustaz Das'ad, banyak ulama-ulama kita. Kalau apalagi kalau Banteng ini kan, makanya tadi saya tawasul dengan 3 orang. Yang pertama adalah Abdul Jawad Khatib Bungsu, atau dikenal dengan Datuk Ditiro. Kemudian yang kedua adalah Datuk Kalimbungan, Syekh Muhammad Nur, Syekh Muhammad Amir. Kemudian Syekh Nurun Baharuddin Taju Naksabandi. Itu 3 orang sebenarnya adalah muassis yang merupakan pembawa agama Islam di sini. Itu tidak boleh dilupakan. Karena mereka itulah yang menyembangkan ilmu agama sehingga masyarakat Banteng ini bisa tahu Islam. Itu tidak boleh hilang itu. Mesti kita doakan. Karena beliau itu adalah waliullah. Wali itu bisa memberi syafaat. Orang yang bisa memberi syafaat itu kan pertama baginda Rasulullah. Yang kedua syafaat Al-Quran. Yang ketiga syafaat anak perempuan. Siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah kata Nabi, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Tapi anak perempuan, bukan anak laki-laki.
Jadi yang punya anak laki-laki mohon maaf. Belum ada jaminan. Kemudian syafaat itu adalah syafaat ulama. Makanya guru-guru kita itu dipatihai. Karena ruh itu yang bersilaturahmi. Itu tidak ada batasan. Justru orang meninggal itu ruhnya terlepas seperti burung yang terlepas dari sangkar. Makanya alam kubur itu disebut juga adalah barzah. Tembus pandangannya ke dunia dan pendengarannya tembus. Itu yang banyak orang tidak paham. Sehingga sangat penting. Yang kedua, saling mendoakan dengan para wali itu penting. Supaya kita tersambung dengan itu. Makanya kalau ada sudah menikah, ziarahi kuburnya. Ziarahi makamnya. Datang doakan ulama di situ, kemudian berdoa, ya Allah berikan anak-anak dan keturunan sebagai keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya tawassul. Kalau minta langsung ke orang yang meninggal, itu namanya tawassul. Itu yang musyrik. Jadi tidak boleh langsung kasih tahu, ini penganu, saya ini mintakan saya keselamatan. Tidak boleh. Yang boleh itu, ya Allah berikan aku keberkahan anak-anak dan keturunanku, berikan keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Dalilnya jelas, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratal nabi, siratal malaika, siratallahi, tidak. Tapi mengatakan siratal ladzina an'amta, berarti jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Bukan jalannya para nabi. Karena nabi kita mengambil ilmunya itu dari al-ulama. Ini penting. Itu pengantar. Ini baru pengantar, Pak. Saya belum masuk ke intinya. Supaya kita paham dulu kenapa kita ngaji. Kemudian yang kedua, saya sebenarnya senang ceramah berdiri. Tapi kenapa saya duduk? Itu karena pesan mursyid. Ceramah duduk itu, kalbu penceramah itu lurus dengan kepala jamaah. Jadi kalbu kita itu lurus. Maka untuk mengambil ilmu barakahnya, makanya kalau tariqah itu pasti duduk. Nah, itu. Dulu saya senang ceramah kalau berdiri, agak mobile enak. Tapi mursyid kami mengatakan enggak. Kalau kau sampaikan ilmu hakikat, jangan berdiri, duduk. Nah, makanya pengajian di pesantren itu kiainya duduk, enggak berdiri. Itu sebenarnya sampai ke Rasulullah seperti itu. Nah, makanya mimbar ini seperti ini kan podium sebenarnya bukan dari Islam itu. Yang podium kita itu adalah yang mimbar duduk itu. Kemudian duduk sila di atasnya. Itulah yang sebenarnya. Kemudian kalau mimbar khutbah itu kan naik dari depan. Bukan dari belakang. Tapi itu tidak masalah karena kita ambil sama-sama dengan mihrab. Makanya saya lihat tadi. Ini sebenarnya saya tidak bisa kalau tidak sampaikan. Kalau menurut mazhab Syafi'i, ini tempat imam makruh mendekati haram. Itu tempat imam tidak boleh diangkat naik. Dia lebih baik di bawah, tempat makmumnya di atas, dibanding dengan imam yang diangkat tempatnya naik. Itu mihrab imam itu mestinya lurus. Itu makruh mendekati haram. Makanya makruhnya Imam Syafi'i itu dua. Ada makruh tansi, ada makruh adab, ada makruh hukum. Kayak memotong kuku jenazah itu makruh hukum. Kalau makan minum pakai tangan kiri itu makruh adab. Iya, jadi ada dua itu. Jadi makruh hukum mendekati haram, itulah yang sebenarnya yang tempat imam ini tidak boleh diangkat naik. Itu yang kalau di fikihnya Syafi'i, itu harus saya sampaikan. Tapi tetap dipakai, tidak masalah. Cuma saya harus sampaikan. Nanti kalau bangun masjid, ke sirata saja. Nah, itu kuncinya. Jadi tidak usah dipermasalahkan, nah, kan gitu. Nanti bilang imam, oh jadi masalah ini, oh enggak. Itu penting. Jadi kalau kita bicara fikih ya fikih, ya kan gitu. Kemudian ini luar biasa. Tadi saya sedikit bincang-bincang dengan Guru Tak gerakan sedekah subuh itu penting. Saya ingin sampaikan dulu begini. Kenapa ada waktu istimewa? Ini dulu. Kenapa disebut sedekah subuh? Kenapa bukan sedekah duha, sedekah duhur? Kan gitu. Karena ada yang protes itu. Oh, sedekah kapan saja tidak masalah. Begini. Allah itu menetapkan sesuatu ada yang istimewa. Al-Quran. Dari 114 surah. Itu ada beberapa surah yang istimewa. Surah Yasin disebut jantungnya Al-Quran. Surah Al-Ikhlas disebut sepertiga Al-Quran.
Jadi sebenarnya ayat kursi itu istimewa. 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah itu istimewa. 10 ayat pertama suratul Kahfi itu istimewa. Makanya Nabi kan katakan, siapa yang hafal 10 ayat pertama suratul Kahfi, dia tidak akan kena fitnatul Dajjal. Itu dijamin itu. Kalau 2 ayat suratul Baqarah itu tidak kena gangguan jin. Kan gitu. Jadi ayat kursi juga begitu. Tapi ada juga orang baca ayat kursi tapi masih tetap diganggu. Kan gitu. Itu. Makanya sanad mengambil bacaan itu juga penting. Sama dengan zikir. Makanya dalam agama ini kan 3 kajian, Bu. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu hukum, ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Kalau kajian iman itu tauhid, teologi. Ilmunya disebut teologi, ulamanya disebut murabbi. Mazhabnya itu Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah. Kalau kajian ihsan itu tariqah, tasawuf. Ulamanya bukan fuqaha, bukan juga murabbi, tapi disebut mursyid. Itu beda. Makanya kalau mau tahu sah tidaknya sholat, tata cara ibadah haji, tata cara wudhu, tata cara sholat, itu belajar tanya ulama fikih. Fuqaha namanya. Tapi kalau mau mengenal siapa yang disembah, maka tanya ulama tauhid. Teologi. Kalau mau mengenali penyembahan dan mengenali diri, maka masuk tariqah. Jadi kalau mau khusyuk dalam sholat, bertarikah. Kalau mau mengenal siapa yang disembah, berteologi. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, maka berpikir. Nah, itu 3. Sama aja dokter. Ada dokter kulit, tulang, ada jantung, ada penyakit dalam. Kan gitu. Sama dalam agama. Jadi jangan bilang pikir saja, nggak usah bertarikah. Wah, itu jadi masalah. Nanti mau khusyuk pakai pikir. Allahu Akbar. Nggak bisa. Karena dia mau khusyuk melalui jalur gerakan. Tidak bisa. Yang khusyuk itu kalbu. Nah, itu kuncinya. Tapi kan di ibadah jelas, Pak Bu. Saya tidak usah terlalu jauh kan. Nanti guru tak yang jelaskan itu. Saya masuk karena kita punya waktu ini 1 jam lebih sedikit ya. Iya. Saya lanjut. Kenapa diistimewakan? Tadi ada kan ayat istimewa. Kemudian ada hari istimewa. Kalau dalam 1 tahun kan ada 4 bulan yang disebut bulan haram kan. Dalam bulan haram ini ada waktu istimewanya. Setiap bulan haram itu ada waktu istimewanya. Kemudian ada hari yang istimewa. Hari Jumat. Tapi kalau dalam 1 tahun itu 5. Malam 1 Rajab. Malam nisfu Sya'ban. Malam 9 Zulhijjah. Malam 10 Zulhijjah. Malam 1 Syawal. Itu 5 malam yang istimewa. Karena pintu langit dibuka. Makanya itu dalam tarekat itu diajarkan. Kalau mampu. Siapa yang tidak tidur pada 5 malam itu. Mulai dari sholat maghrib dia tidak tidur sampai subuh. Hanya beribadah kepada Allah. Pada 5 malam. Malam 1 Rajab. Malam 9 Zulhijjah. Malam 10 Zulhijjah. Malam nisfu Sya'ban. Kemudian malam 1 Syawal. Itu 2 malam lebaran. Maka ketika dia dimakamkan. Pasti jasadnya hilang. Itu 5 malam itu. Itu aja kuncinya, Pak. Cuma agak berat biasa kok penceramah. Karena dia mau pergi khutbah Idul Fitri, Idul Adha, tidak tidur 1 malam. Wah, itu agak berat itu. Makanya kadang-kala orang yang masuk dalam tirakat itu justru tidak pergi khutbah lebaran. Dia memilih untuk itu. Jadi sebenarnya kalau mau berdoa, minta pada 2 malam lebaran itu. Karena pintu langit dibuka itu sampai pagi. Tidak akan ditutup.